Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang rekan-rekan di mata kuliah Hadis Tarbawi bersama saya Sugeng Haryadi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tauladan umat manusia dan khususnya umat Islam dalam berbagai hal kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan pendidik umat manusia. Dalam kesempatan materi pertama ini kita akan membahasnya melalui dua pembahasan. Yang pertama, kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik dalam Al-Quran. Yang kedua, kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik dalam hadis. Dan di akhir materi yang pertama ini kita ada beberapa tugas. Yang pertama, mengulang materi pembahasan. Rekan-rekan, tugas yang pertama, sekali lagi setelah menonton video ini, diulang satu kali lagi atau dua kali atau tiga kali sampai rekan-rekan paling tidak bisa mencermati dan memahami pembahasan materi yang pertama ini tentang kedudukan Rasulullah SAW sebagai tauladan umat. Kemudian tugas yang kedua, membuat ringkasan resum pembahasan materi yang pertama dengan menggunakan bahasa rekan-rekan sendiri, tulisan tangan maupun tulisan ketikan. Tugas yang ketiga adalah membuat artikel. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita jumpai pada pembahasan materi ini. Nah, jawaban dari pertanyaan itu dibuat dalam bentuk artikel. Tugas yang keempat, menghafal ayat dan hadis dari pembahasan materi pertama ini tentang kedudukan Rasulullah SAW sebagai tauladan pendidik umat manusia. Tentunya tidak semua ayat dan juga tidak semua hadis harus dihafal. Rekan-rekan bisa memilih mana ayat dan mana hadis yang paling menarik, paling mudah, dan tentunya mungkin paling pendek untuk dihafal. Terakhir, rekan-rekan, kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu tentang pembahasan materi pertama ini, nanti dikoordinasi oleh Komting membuat draft daftar pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembahasan. Kemudian pertanyaan tersebut akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah rekan-rekan, kita mulai pembahasan pertama, materi pertama, kedudukan Rasulullah SAW sebagai tauladan pendidik dalam Al-Quran. Mari kita baca bersama surat Al-Baqarah ayat 127 hingga ayat 129. Rekan-rekan bisa menyiapkan mushaf, kalau ada terjemahannya akan lebih bagus, akan sangat membantu memahami ketiga ayat dari surat Al-Baqarah 127 hingga 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
Dalam 3 ayat surat Al-Baqarah tersebut, rekan-rekan, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail melantunkan beberapa doa ketika keduanya membangun Baitullah Ka'bah. Doa yang pertama, agar apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Ibrahim dan Ismail ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, agar keduanya dijadikan sebagai dua insan muslim yang senantiasa menyerahkan diri kepada Allah, dan juga doa agar keturunan-keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail ini dijadikan sebagai umat muslim yang senantiasa pula menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya juga berdoa agar diberi tuntunan dalam beribadah, sekaligus agar taubat keduanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa terakhir ini adalah syahid atau dalil yang menunjukkan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut sebagai utusan Allah, yang mana utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki 3 tugas yang sangat penting dan pokok. Tugas yang pertama adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tugas yang kedua, mengajarkan maksud dan tujuan yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran melalui hikmah dan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga adalah mentazkiyah, membersihkan jiwa umatnya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata innaka antal azizul hakim. Pada ayat 129 ini rekan-rekan perhatikan, ada yang saya warnai dengan warna hijau dan digarisbawahi. Nah, potongan ayat ini sebagai dalil syahid yang membuktikan kedudukan Rasulullah SAW sebagai tauladan pendidik melalui doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan di antara tugas seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengajarkan, memahamkan apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran melalui sunnah-sunnahnya yang kemudian disebut dengan Al-Hikmah. Rekan-rekan, perhatikan pada kata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, potongan ayat ini dengan sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW bertugas selain membacakan ayat-ayat suci Al-Quran adalah mengajarkan, memahamkan kandungan-kandungan kitab suci Al-Quran melalui sunnah-sunnahnya yang disebut dengan Al-Hikmah. Baik, rekan-rekan sekalian, tafsir Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur yang wafat pada tahun 1393 Hijriah, tafsirnya berjudul At-Tahrir wa Tanwir. Dalam tafsir beliau, Ibnu Ashur menjelaskan apa yang dimaksud dengan membacakan ayat-ayat, kemudian apa yang dimaksud dengan hikmah, dan apa yang dimaksud dengan tazkiyah. Kita baca yang pertama. Wa ma'na yatlu alaihim ayatika yaqra'uha alaihim qira'ata tadhkirin. Wa fi hadha ima'un ila annahu ya'tihim bi kitabin fihi syar'un. At-Tahrir wa Tanwir, al-juz'ul awal, safhah 703, tab'ah muassasat at-tarikh al-arabi di Madinati Beirut, am 2000. Makna dari membacakan ayat-ayat itu adalah membacakan tetapi bacaannya bertujuan untuk
Baik rekan-rekan, jadi makna yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu itu adalah membacakan dengan tujuan agar orang yang kita bacakan itu kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini ada sebuah petunjuk bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang akan diutus setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melalui doa keduanya, Rasul ini akan membawa sebuah kitab suci yang mana kitab suci ini mengandung syariat, syar'un. Syar'un itu artinya syariat. Syariat itu artinya jalan hidup, way of life, jalan hidup. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, jalan raya itu diterjemahkan dengan syari'un. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan al-hikmah? Kita baca tafsir Ibnu Ashur sebagai berikut. Wal hikmatu al-ilmu billahi wa daqaiqi syara'ihi wa hiya ma'anil kitabi wa tafsil maqasidihi. Wa hiya ma'ani al-kitabi wa tafsil maqasidihi. Yang dimaksud dengan hikmah menurut Ibnu Ashur adalah ilmu pengetahuan tentang Allah dan tentang syariat-syariatnya yang detail. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah makna-makna kitab suci Al-Quran, pesan-pesannya yang terkandung di dalamnya, dan juga tujuan-tujuan atau maksud pesan-pesan tersebut diturunkan secara detail. Ibnu Ashur juga menyebutkan sebuah pendapat dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut. Wa an Malikin al-hikmatu ma'rifatul fiqhi wad-dini wal-ittiba'u lidzalika. Yang dimaksud hikmah itu adalah memahami fikih dan tuntunan-tuntunan agama secara umum, kemudian mengikutinya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, wa 'ani Syafi'i al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berpendapat yang dimaksud dengan hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana komentar Ibnu Ashur? Wa kilahuma nadhirun ila anna 'athfal hikmati 'ala al-kitab yaqtadi syai'an min al-mughayarati bi ziyadati ma'nan. Pendapat Imam Malik maupun pendapatnya Imam Syafi'i itu karena antara al-hikmah dan al-kitab yang disebutkan dalam firman Allah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yaqtadi syai'an minal mughayarati biziyadati ma'nan. Huruf ataf wawu antara al-kitaba wal hikmata itu menunjukkan adanya perbedaan makna yang terkandung dalam al-kitab dan al-hikmah, sehingga Alkitab sendiri, Al-Hikmah sendiri. Alkitab, kitab suci Al-Quran, dan Al-Hikmah seperti yang disebutkan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berbeda dari Alkitab itu sendiri. Karena dalam kaidah bahasa Arab, ataf wawu itu menunjukkan makna perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ma'tuf itu kalimat yang jatuh setelah huruf ataf, sedangkan ma'tuf alaih adalah kalimat yang jatuh sebelum huruf ataf. Selanjutnya rekan-rekan, apa yang dimaksud dengan at-tazkiyah wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, membersihkan mereka. Tafsir Ibnu Ashur menyebutkan, wat-tazkiyatu at-tathhiru minan naqaisi wa akbarun naqaisi asyirku billah. Wa fi hadha ta'ridun billadzina a'radu an mutaba'atil qur'ani wa abaw illa al-baqa'a 'ala syirki. Yang dimaksud dengan tazkiyah itu membersihkan dari kekurangan-kekurangan, dan kekurangan yang paling besar itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini ada ta'rid,
gaya bahasa ta'rid itu adalah gaya bahasa sindiran. Siapa yang disindir? Mereka yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan mereka yang berpegang teguh dengan kesyirikan. Apa maksud dari bahasa ta'rid atau bahasa sindiran ini? Maksudnya bahwasanya ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berdoa agar keturunannya nanti dipimpin oleh seorang nabi dan rasul yang bertugas untuk salah satunya mensucikan mereka, maka dalam hal ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tahu persis bahwasanya di antara keturunan-keturunan nanti ada yang keluar, ada yang menyeleweng dari ketentuan ajaran agamanya, dan penyelewengan kesalahan mereka yang paling besar nanti adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa agar Rasul yang akan diutus kepada mereka itu selain membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mengajarkan pesan kandungan-kandungannya dengan hikmah sunnah-sunnahnya, selain itu ia juga bertugas untuk membersihkan mereka dari kotoran-kotoran tersebut, terutama kotoran syirik. Dan ini terjadi benar bahwasanya ketika baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi di realita kaum masyarakat Mekah saat itu? Sebagian besar merupakan kaum paganisme, menyekutukan kaum musyrikin, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Buktinya ketika mereka tawaf di sekeliling Ka'bah mengikuti tuntunan ajaran agama Ibrahim alaihi salam, mereka juga menyembah, berdoa kepada patung-patung yang jumlahnya kurang lebih 300-an, yang kemudian patung-patung inilah yang dihancurkan oleh Khalid bin Walid dan para sahabat yang lain ketika peristiwa Fathu Mekah, pembebasan wilayah kota Mekah. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya mengenai urutan tugas seorang nabi dan rasul dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut, Ibnu Ashur menyebutkan urutannya sebagai berikut. وَقَدْ جَاءَ تَرْتِيبُ هَذِهِ الْجُمَلِ فِي الذِّكْرِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِ وُجُودِهَا لِأَنَّ أَوَّلَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَكُونُ تَعْلِيمَ مَعَانِهِ قَالَ تَعَالَى فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. القيامة الآية الثامنة عشر إلى 19. ثم العلم تحصل به التزكية وهي في العمل بإرشاد القرآن. المرجع السابق تحرير وتنوير الجزء الأول صفحة 704. Mengenai urutan tugas baginda Rasulullah SAW, Ibnu Ashur menjelaskan, susunan ayat suci Al-Quran ini menyebutkan tugas baginda Rasulullah SAW secara urut. Memang demikian urutannya, kata Ibnu Ashur, karena tugas pertama dalam menyampaikan risalah itu tiada lain membacakan Al-Quran, kemudian mengajarkan maknanya seperti yang disebutkan surat Al-Qiyamah ayat 18 hingga 19. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, maka apabila kami membacakannya, fattabi', maka ikutilah Qur'anahu, bacaannya, thumma inna alaina bayanah, kemudian kamilah yang akan menjamin bagaimana menjelaskannya. Jadi membacakan dulu baru kemudian memahamkan maksudnya. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, strategi dalam mengajarkan sebuah ilmu yang pertama kali, terutama ilmu Al-Quran, adalah memastikan bacaan kita sebagai guru dan bacaan murid-murid kita
benar-benar sesuai dengan kaidah pembacaan. Nah, setelah kita melalui tahapan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian menjelaskan maknanya, lalu apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang guru, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti yang tersebut dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Tugas yang terakhir adalah mentazkiyah, membersihkan jiwa murid-murid kita, membersihkan jiwa masyarakat kita. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana dan dengan apa kita akan membersihkan itu? Tiada lain dengan ilmu, pembelajaran yang telah kita sampaikan terkait dengan pesan-pesan kandungan Al-Quran tersebut. Jadi, bacakan, jelaskan, dan dengan penjelasan itulah kita akan mentazkiyah, membersihkan jiwa kita, membersihkan jiwa anak dan peserta didik kita. Wahiyya fil amali bi irsyadil Quran. Kemudian tazkiyah itu kita sempurnakan dengan amaliyah, perilaku keseharian sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Rekan-rekan sekalian, jadi garis besarnya tugas seorang nabi dan rasul itu ada 3. Membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, mengajarkan ilmu dan hikmah, ilmu pengetahuan yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Dengan hikmah-hikmah, baginda Rasulullah, hikmah yang dimaksud adalah sunnahnya. Dan juga tentunya hikmah para sahabat, para ulama-ulama yang lain, seperti yang disampaikan Ibnu Ashur tadi, adalah ilmu pengetahuan tentang Allah dan tuntunan-tuntunan syariatnya sedetail mungkin. Dan yang ketiga, tugas seorang rasul, seorang guru, pengajar itu adalah tazkiyah, membersihkan jiwa. Baik rekan-rekan, kedudukan Rasulullah SAW sebagai tauladan pendidik dalam hadisnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Kita baca bersama. An Abdullah bin Amrin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujarihi fadakhala al-masjida fa idza huwa bihalqatayn ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimuna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullun ala khairin haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa haula'i yata'allamuna wa innama bu'istu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar suatu hari dari sebagian biliknya, kemudian masuk ke masjid. Di sana beliau melihat 2 halaqah. Halaqah yang pertama membaca Al-Quran dan berdoa, dan halaqah kedua belajar dan mengajar. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, masing-masing itu baik. 1, membaca Al-Quran dan berdoa. Kalau Allah menghendaki pasti akan diberi, tetapi kalau Allah menghendaki, Allah juga berhak untuk tidak memberi. Artinya tidak memberi saat itu juga, karena doa seorang muslim itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak saat itu dalam serentak. Wa haula'i yata'allamun, sedangkan yang kedua mereka yang belajar. Wa innama bu'istu mu'alliman, aku ini hanya diutus sebagai seorang pengajar. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ma'hum, lalu Rasulullah kemudian duduk bersama mereka. Bersama siapa? Bersama halaqah yang kedua, yaitu yang belajar dan mengajar. Rawahu Ibnu Majah fi sunanihi raqmu 29 ba'da al-mi'ataini. Wad-Darimi fi sunanihi raqam 57 ba'da as-salasumiyah.
Wa qila dha'iful isnad. Ya, ada yang mengatakan sanad riwayat ini dhaif, lemah. Illa annahu yu'malu bihi, namun dapat diamalkan likathrati ruwah, karena banyak perawi yang menyebutkan. Kal Baghawi fi Syarh Sunnah, seperti Imam Baghawi dalam Syarh Sunnah, Wasuyuti fi Jami' al-Jawami', seperti Imam Suyuti dalam Jam'ul Jawami', wa Tayalisi dalam kitab musnadnya. Baik, kita akan membaca syarah Imam Suyuti terhadap hadis atau riwayat tersebut. Qauluhu wa innama bu'istu mu'alliman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus hanya sebagai seorang pengajar, maksudnya bita'limillah la bita'allumi minal khalq. Rasulullah itu mengajar dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah secara langsung melalui wahyu-wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. La bita'allumi minal khalq. Rasulullah tidak pernah belajar dari manusia yang lain. Jadi ilmu Rasulullah SAW itu didapatkan secara langsung melalui pelantara wahyu-wahyu malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Walidha iktafa bihi thumma jalasa ma'ahum kadza qala At-Tibi. Demikian seperti yang disebutkan Imam At-Tibi, sehingga setelah Rasulullah wa innama bu'istu mu'alliman bersabda demikian, Rasulullah kemudian langsung duduk bersama para sahabat. Au jalasa ma'ahum, Imam Suyuti menjelaskan kembali, kenapa Rasulullah langsung duduk setelah mengatakan aku ini diutus sebagai seorang pengajar. Lihtiyajihim ila ta'alim minhu sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat yang saat itu sedang belajar membutuhkan pembelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama asyara biqaulihi bu'istu mu'alliman, seperti yang diisyaratkan melalui sabda Rasulullah, aku diutus sebagai seorang pengajar. Jadi rekan-rekan sekalian, tugas Rasul diantaranya yang paling penting adalah memahamkan, mengajarkan, tidak hanya menyampaikan. Nah, bagaimana cara Rasulullah SAW memahamkan ilmu pengetahuannya? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Rawahu Muslimun fi sahihihi raqam 63 ba'da 700 wa 3000. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Allah tidak mengutusku. Maaf, di sini kurang ya. An Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sahabat yang meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik. An Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang mempersulit atau mencari kesulitan. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran, akan tetapi Allah mengutusku sebagai seorang pengajar yang mempermudah. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 3763. Jadi tugas dan bagaimana cara Rasulullah memahamkan ilmu pengetahuannya kepada para sahabat, senantiasa mempermudah, tidak mempersulit. Demikian juga kita menjadi seorang guru pengajar harus senantiasa mempermudah, tidak mempersulit.
Rekan-rekan sekalian, syarah Abdul Fattah Abu Ghadah. Dalam syarahnya, Abdul Fattah Abu Ghadah menyebutkan penjelasan Imam Al-Ghazali sebagaimana yang terkutip oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, juz 2 halaman 573. Imam Ghazali menjelaskan, wa fi ibhamihi sallallahu alaihi wasallam wa adami musarahatihi wa muwajahatihi li Aisyah bizajri isy'arun bi anna min daqa'iqi sina'ati ta'lim an yazjura al-muallimu al-muta'allima an su'il akhlaqi bil lutfi wat ta'ridi ma amkan min ghairi tasrihin wa bi tariqir rahmati min ghairi tawbihin fa inna at-tasriha yahtaku hijab al-haibati wa yurisul jur'ata 'ala al-hujumi bil khilafi wa yuhayyijul hirsa 'ala al-israr. Imam Ghazali menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berterus terang ketika menghadapi Sayyidah Aisyah saat itu. Rasulullah membaca ada sebuah kesalahan, tetapi Rasulullah tidak menyalahkan secara langsung Sayyidah Aisyah. Isy'arun, bagaimana dan apa pelajarannya dari sikap baginda Rasulullah itu? Di sini ada sebuah petunjuk bi anna min daqa'iqi sina'ati ta'lim, di antara cara mengajarkan sesuatu dengan yang terbaik, an yasjural muallimu, seorang guru menegur al-muta'allima, peserta didiknya, an su'il akhlak, karena akhlak yang buruk, bil lutfi wa ta'ridi ma'amkan, dengan cara yang lembut dan dengan cara sindiran sebisa mungkin, min ghairi tasrihin, tanpa harus berterus terang, wa bi tariqir rahmati min ghairi taubih, dan juga penuh kasih sayang tanpa menjelek-jelekan. Fa inna tasriha yahtaku hijab al-haibah, karena kalau disebutkan kesalahannya dengan terus terang bisa mengurangi wibawa. Wa yurisul jur'ah 'ala al-hujum bil khilaf, bisa menyebabkan peserta didik berani untuk menentang. Wa yuhayyijul hirsa 'ala al-israr, kemudian justru akan mendorongnya untuk terus berbuat salah. Demikian penjelasan syarah Abdul Fattah Abu Ghadah menukil dari Imam Al-Ghazali seperti yang disebutkan Imam Munawi dalam Faidul Qadir. Jadi garis besarnya rekan-rekan, cara lain dalam memahamkan sesuatu itu menjelaskan dengan pelan-pelan, tidak menyudutkan apalagi menyalahkan anak didik atau peserta didik kita. Baik, rekan-rekan, ada sebuah riwayat dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami tentang kedudukan baginda Rasulullah SAW dan cara baginda Rasulullah mendidik para sahabatnya. An Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami qala, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qawmi faqultu yarhamukallah. فرماني القوم بأبصارهم فقلت وسكلاه أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي أمي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم في صحيحه رقم 27 بعد 200 وألف. Diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Ia mengatakan, ketika
saya sholat bersama Rasulullah, menjadi makmum baginda Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Kemudian aku mendoakan, yarhamukallah. Orang-orang lain, para sahabat yang lain yang sholat bersama baginda Rasulullah dan Muawiyah bin Hakam, faromani al-qawmu bi absarihim, mereka menatapku ketika sholat. Kemudian aku pun mengatakan, wa thukla ummiyah ma sya'nukum tangduruna ilai. Aduh, kenapa kalian menatapku seperti ini? Kemudian mereka menepuk-nepukkan tangan mereka ke paha mereka. Aku melihat mereka memahami kalau mereka memintaku untuk diam, untuk tidak membaca bacaan apapun termasuk doa yarhamukallah. Aku pun terdiam. Setelah sholat Rasulullah SAW selesai, kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, kata Muawiyah bin Hakam, fabi abi huwa wa ummi, demi ayah dan ibuku sebagai pelindung Rasulullah SAW, aku belum pernah melihat ada seorang pengajar, guru, muallim yang lebih baik daripada baginda Rasulullah SAW. Sebelum atau sesudah baginda Rasulullah tidak ada yang lebih baik daripada baginda Rasulullah, kata Muawiyah bin Hakam. Sungguh demi Allah, Rasulullah tidak memakiku, tidak memukulku, apalagi mengata-ngataiku. Rasulullah hanya bersabda, kata Muawiyah bin Hakam, dalam sholat ini tidak boleh ada ucapan seseorang apapun, kecuali tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Demikian sabda Rasulullah SAW dan kedudukan baginda Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajari, mendidik para sahabatnya, termasuk Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang menyatakan sebuah pernyataan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku belum pernah melihat seorang guru sebelumnya atau setelahnya yang lebih baik cara mengajarkannya daripada Rasulullah SAW. Dan riwayat ini sangat jelas bagaimana kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang guru, pendidik, tauladan dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para sahabatnya. Rekan-rekan sekalian, dalam syarah Imam Nawawi disebutkan tentang hadis tadi. Fihi bayanu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azimil khuluq alladhi syahida Allah ta'ala lahu bihi wa rifquhu bil jahil. Wa rifqihi bil jahil wa ra'fatihi bi ummatihi wa syafaqatihi alaihim. Wa fihi takhalluqu bi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam fi rifqi bil jahil wa husni ta'limihi wal lutfi bihi wa taqribis sawabi ila fahmihi. Dalam riwayat tadi ada penjelasan bagaimana Rasulullah SAW tauladan yang mana akhlaknya sangat mulia, disaksikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah bersikap lembut sekali terhadap orang yang tidak tahu. Kemudian penuh kasih sayang terhadap umatnya dan senantiasa tidak mempersulit sama sekali. Dalam riwayatnya ini juga ada penjelasan bagaimana tuntunan kita berakhlak meneladani baginda Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan sesama dengan penuh kelembutan, terutama terhadap orang yang belum tahu, terhadap anak didik peserta didik kita. Bagaimana mengajarkan sesuatu dengan sebaik mungkin dan penuh dengan kelembutan, mendekatkan suatu kebenaran as-shawab agar mudah dipahami oleh peserta didik kita. Syarhun Nawawi ala Sahihi Muslim, diambil dari syarah Imam Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim. Rekan-rekan sekalian, demikian cara lain memahamkan baginda Rasulullah SAW adalah memahami keadaan orang yang sedang belajar.
Muawiyah bin Hakam As-Sulami